Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai materi OJK, kita membahas terlebih dahulu sejarah pembentukan OJK. Perkembangan pasar modal di Batavia diikuti dengan pembukaan pasar saham di Surabaya dan Semarang. Namun, Perang Dunia Kedua mempengaruhi stabilitas nasional yang memaksa pemerintah kolonial untuk menutup bursa pada tahun 1940. Kemudian pada periode 1977 sampai dengan periode 1987, pasar modal Indonesia mengalami perkembangan yang sangat lambat. Nah, maka dari itu untuk mengatasi masalah tersebut, ada ide untuk mendirikan sebuah badan khusus guna melaksanakan pengawasan perbankan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga sektor jasa keuangan yang independen dan akan dibentuk berdasarkan undang-undang. OJK bisa menjadi penting saat perkembangan praktik perbankan dan pengawasan perlu dilakukan dengan cara yang tepat sesuai dengan kepentingan. Nah, itu tadi sejarah pembentukan OJK. Kemudian kita akan mengetahui visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan. Untuk visi sendiri, visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Kemudian untuk misi OJK sendiri, yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan misi yang terakhir adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ada 3 tujuan dari OJK. Yang pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Untuk fungsi OJK sendiri, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian OJK memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan juga sektor industri keuangan non-bank. Setelah kita mengetahui dari awal bagaimana proses pembentukan OJK, visi dan misi OJK, kemudian tujuan, tugas, serta fungsi dari OJK, sekarang kita akan masuk ke dalam kasus, di mana di kasus ini kita akan melihat bagaimana peranan OJK untuk melindungi konsumen dan juga masyarakat. Nah, kasus yang diangkat kali ini yaitu tentang penggelapan dana nasabah yang terjadi di Bank Sultra. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara terus mengawal kasus penggelapan dana nasabah yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah Sultra atau Bank Sultra ini sampai turunnya putusan pengadilan. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sultra, Arjaya Dwiraya, menegaskan bahwa OJK akan mengawal kasus ini sampai putusan pengadilan, sehingga dapat memberikan efek jera kepada tersangka dan tidak akan terulang lagi kasus seperti ini yang akan dilakukan oleh karyawan-karyawan perbankan lainnya. Kemudian Arjaya meyakini bahwa Bank Sultra telah mengganti dana nasabah sebesar 1,9 miliar dari 105 rekening yang telah dipindah bukukan oleh mantan pegawainya.
Nah, sebelumnya juga Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menahan seorang mantan pegawai Bank Sultra yang berinisial AGK atas dugaan penggelapan dana nasabah Bank Sultra sebesar 1,99 miliar. Nah, dari kasus Bank Sultra ini kita dapat melihat bahwa OJK memang benar-benar melakukan tugasnya dan berperan penting untuk mengusut sampai tuntas kasus yang terjadi di Bank Sultra ini.